bawahi pada bagian yang terakhir. Kalau kemudian nanti akan menjadi universitas, maka pendekatan tentunya pendekatan inter dan multidisiplin. Tentunya ini satu tantangan bagi kita semua Jamiah Persaudaraan Islam untuk menyiapkan SDM ke arah tersebut. Sekaligus juga tentunya perubahan mindset di lingkungan kita yang selama ini monodisiplin. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Pada tahun 50-an, pendidikan tinggi di Inggris kalah jauh oleh pendidikan tinggi di Amerika. Salah satu penyebabnya sebagaimana dipaparkan oleh Lord Snow, karena di Inggris terjadi apa yang disebut dengan aristokrasi intelektual, di mana satu disiplin ilmu merasa inilah yang paling ilmiah. Jadi mereka yang menggeluti ilmu sosial, mereka mengatakan bahwa ilmu sosial itulah yang sebenar-benarnya ilmu. Sementara yang ilmu eksakta mengatakan inilah yang sebenar-benarnya ilmu. Seharusnya terjadi konvergensi, yang terjadi adalah divergensi. Sementara di Amerika sebaliknya, terjadi satu kolaborasi, satu kerjasama antara disiplin ilmu, mereka konvergensi. Maka apa yang terjadi, mereka meninggalkan jauh dari pendidikan tinggi di Inggris ketika itu pada tahun 50-an. Nah, tadi yang disampaikan kita menuju universitas, namanya juga universitas, bukan institut. Kalau institut pasti satu disiplin ilmu. Maka ini sebuah tantangan yang harus dijawab oleh kita semua. Terlebih-lebih lagi, semua sepakat universitas sekarang di dunia mengalami satu tantangan technological advancement, khususnya artificial intelligence. Maka ada beberapa keilmuan yang tradisional dalam tanda kutip yang dapat diefisiensikan dari segi metodologi pembelajarannya. Di lingkungan kita umpamanya, ilmu hadis itu bisa menggunakan artificial intelligence yang sangat efektif. Karena dengan teknologi big data yang miliaran saja bisa dikompilasi, apalagi hadis kan tidak diproduksi lagi. Kalau ada produksi pasti itu hadis palsu. Maka akan terjadi sebuah efisiensi juga di dalam pengajarannya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Dan tantangannya bagi kita di Persaudaraan Islam adalah menyiapkan SDM menuju ke situ. Makanya beberapa universitas sudah menyiapkan regulasi agar dapat lebih efisien lagi dengan kehadiran artificial intelligence yang itu merupakan satu ancaman, intriguing juga, meresahkan bagi kita, tapi sekaligus juga memberikan inspirasi. Mungkin nanti dosen juga akan ada artificial lecture, mungkin ustadz juga ada artificial ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa perhatikan, itu pertama kali reporter AI itu di TV One kemarin melaporkan bencana di Maroko. Itu milik asli itu orang, dan yang diberikannya juga akurat yang diberitakan. Jadi bayangkan nanti ya, artificial kembali, artificial lecture, jadi pada hadir ya. Sehingga kampus itu betul-betul untuk hal-hal yang tidak bisa ya, atau belum bisa oleh artificial intelligence, maka akan melakukan efisiensi pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi terakhir ingin saya sampaikan, di tantangan yang begitu, sehebat-hebatnya artificial intelligence yang sekarang ya
menjadi sebuah tantangan sekaligus ancaman. Bahkan 2 hari yang lalu, Kongres Amerika sengaja mengundang 5 pendekar itu untuk menyiapkan regulasinya, bahkan yang menciptakannya sendiri ini dianggap bahaya. Jadi saya ingin mengutip perkataan Profesor Habibie ketika pada tahun 95 beliau memperkenalkan sebutnya superkomputer. Katanya ini limited edition dan hanya 3 di Indonesia ditempatkan di dunia. Kemudian beliau mengatakan, tapi ingat saudara-saudara, superkomputer yang sebenar-benarnya adalah ini. Karena si komputer ini diciptakan oleh ini. Jadi kita tidak mungkin dikalahkan oleh ciptaan kita sendiri. Begitu juga dengan artificial. Kan bukan intelijen yang sebenar-benarnya, itu yang artificial, yang buatan saja. Oleh karena itu, selama manusia itu yang menjadi kehormatan dan mahkotanya adalah akal intelijen kita, maka teknologi apapun tidak mungkin diciptakan oleh manusia untuk menghilangkan eksistensi kita. Untuk itu, semua lembaga pendidikan yang di Persatuan Islam, mari kita ambil pesan-pesan, message dari ajaran Islam ini, kemudian seluas-luasnya dihadirkan dalam bentuk kemanfaatan ilmu di masyarakat. Sementara ini pendidikan tinggi yang ada di kita lebih pada dimensi pemeliharaan khazanah. Sekarang kita tingkatkan dari pemeliharaan khazanah itu menjadi sumber inspirasi agar kemudian dapat dirasakan oleh umat dalam menjawab tantangan ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika suatu agama